Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Ibu Aida Harini MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi umum, dan yang saya sayangi orang tua yang selalu mendoakan kami, dan tidak lupa teman-teman seperjuangan. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang motif. Definisi motif. Motif ialah suatu alasan atau dorongan yang menyebabkan seseorang berbuat sesuatu, melakukan tindakan atau bersikap sesuatu. Motif dapat berupa cita-cita. Motif ini merupakan tahapan awal sebelum melakukan motivasi. Secara etimologis, motif ialah kondisi seseorang yang mendorong untuk mencari suatu keputusan atau mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam psikologi motif berarti rangsangan pembangkit tenaga bagi terjadinya tingkah laku itu. Seringkali diartikan dengan istilah dorongan. Dorongan atau tenaga tersebut merupakan gerak jiwa dan jasmani untuk berbuat. Jadi motif tersebut merupakan suatu dorongan yang menggerakkan manusia untuk bertingkah laku, dan di dalam perbuatannya itu mempunyai tujuan tertentu. Setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia selalu dimulai dengan motivasi atau niat. Teori-teori motif. Motif dapat timbul karena stimulus internal, stimulus eksternal, ataupun interaksi antara keduanya. Mengenai motif ini ada beberapa teori yang diajukan yang menggambarkan tentang seberapa jauh peranan dari stimulus internal dan eksternal. Teori-teori tersebut adalah: 1. Teori insting, 2. Teori dorongan, 3. Teori insentif, 4. Teori atribusi, dan 5. Teori kognitif. Jenis-jenis motif. 1. Motif fisiologis. Dorongan atau motif fisiologis pada umumnya berakar pada keadaan jasmani. Misal dorongan untuk makan, dorongan untuk minum, dorongan untuk mendapatkan udara segar. Dorongan-dorongan tersebut adalah berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan untuk melangsungkan eksistensinya sebagai makhluk hidup. Motif sosial. Motif sosial merupakan motif yang kompleks dan merupakan sumber dari banyak perilaku atau perbuatan manusia. Dikatakan sosial karena motif ini dipelajari dalam kelompok sosial. 3. Motif eksplorasi, kompetensi, dan self-aktualisasi. Motif eksplorasi, motif untuk mengadakan eksplorasi terhadap lingkungan yang oleh Woodward dan Marquis disebut sebagai motif objektif. Menurut mereka terdapat adanya macam-macam motif, yaitu motif yang berkaitan dengan kebutuhan organis, motif darurat, motif objektif, dan minat. Motif kompetensi, motif untuk menguasai tantangan yang ada dalam lingkungan dan menanganinya dengan secara selektif. Motif kompetensi ini berkaitan dengan motif intrinsik, yaitu kebutuhan seseorang untuk berkompetensi dan menentukan sendiri dalam kaitan dengan lingkungannya. Sebaliknya, motif ekstrinsik yang ditujukan kepada tujuan yang terletak di luar individu. Motif self-aktualisasi, motif untuk aktualisasi diri yang berkaitan sampai seberapa jauh seseorang dapat bertindak atau berbuat untuk mengaktualisasikan